أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku yang semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari di mana Bapak bangsa kita Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari ini adalah lebarannya bangsa Indonesia. Hari ini adalah hari yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan pada hari ini pula dan seterusnya kita harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kemerdekaan. Sebuah nikmat yang begitu mahal, sebuah nikmat yang begitu luar biasa. Kita sering mendengarkan banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali kisah-kisah, banyak sejarah yang sampai kepada kita bahwa bagaimana susahnya menjadi seorang Islam, menjadi seorang Muslim, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih terjajah. Banyak umpama cerita-cerita haji susah, kemudian sholat susah, menyebarkan ajaran agama di tengah bangsa ini atau di tengah umat ini juga susah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya telah memberikan kita kemerdekaan. Akan tetapi perlu diingat, meskipun yang memproklamirkan adalah Insinyur Soekarno, tetapi bangsa ini adalah milik kita semua. Bangsa ini bukan hanya milik orang yang mencintai Pak Karno ataupun orang yang mengikuti Pak Karno atau sebagai orang Islam. Pak Karno sebagai orang Islam, bangsa ini bukan hanya milik orang Islam, tetapi juga milik kita semua bangsa Indonesia. Apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun budaya, apapun agamanya, memiliki negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sahabatku, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak pernah mengenal istilah nasionalisme di dalam Islam, atau mungkin kita tidak pernah mengenal hal-hal yang sekarang modern ini didengungkan oleh banyak orang. Yang kita tahu bahwa semua orang Islam adalah saudara dimanapun dia berada, di Arab Saudi ataupun di Bahrain ataupun di Malaysia ataupun di Singapura, di seluruh dunia semua orang Islam adalah saudara tanpa terbatas oleh sekat-sekat negara. Tetapi dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan berjuang, dengan selalu ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita juga telah memperjuangkan agama. Kenapa bisa? Karena dengan kemerdekaan Indonesia ini kita aman, kita merasa bebas, kita merasa bisa melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hifdzuddin, menjaga agama kita. Oleh karena itu meskipun kita tidak mengenal nasionalisme, meskipun kita tidak mengenal apa itu isme-isme yang lain, tapi kita tahu bahwa dengan kemerdekaan ini agama kita terjaga, harta kita terjaga, jiwa kita terjaga, semua yang dijadikan perangkat untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh negara. Oleh karena itu, siapapun kita, dari manapun kita, apakah kita orang Islam ataupun non-Islam, mari kita syukuri kemerdekaan ini. Khusus untuk orang Islam harus tambah-tambah bersyukur untuk mengisi kemerdekaan ini. Karena dengan kemerdekaan inilah kita menjadi orang Islam yang bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak mungkin ketidakadilan atau mungkin ketidaksetaraan atau mungkin ketidaksejahteraan. Tetapi ingat, apabila kita ingin meluruskan hal-hal yang tersebut, meluruskan hal-hal yang mungkar, ada maksiat di sekitar kita, amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar harus dengan cara yang baik. Tidak bisa kedoliman diberantas dengan kedoliman yang lain, tidak bisa kedoliman diberantas dengan sesuatu yang dapat menimbulkan kedoliman yang lebih besar. Oleh karena itu
Islam selalu mengajak kita untuk menciptakan kedamaian. Islam selalu mengajak kita untuk menciptakan hal yang bisa menjadikan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang telah diberikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Mari kita bersyukur, mari kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hormati pendiri bangsa, para pejuang, para pahlawan, para ulama kita yang telah mendahulukan kita. Kita hormat kepada bendera merah putih, bukan kita hormat kepada benderanya, tetapi itu adalah sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia, simbol perjuangan orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah berdarah-darah, yang telah merenggang nyawa, yang telah memberikan jiwa, harta dan tenaganya, bahkan raganya semuanya untuk memerdekakan kita, anak cucunya. Mari kita doakan mereka, mari kita bersyukur, mari kita menjadi bangsa Indonesia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.